Tiga golongan yang akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Golongan pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Begitu nikmatnya iman itu, kalau bisa merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta pada yang lain. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Adalah orang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ini yang bisa merasakan nikmatnya iman. Kita akan benar-benar bisa merasakan nikmatnya iman kalau kita benci kekufuran. Setiap kali kita dihadapkan dengan godaan-godaan yang kufur itu, maka sinyal ketakutan, kebencian akan dilemparkan pada neraka itu mestinya muncul di benak dan hati kita. Inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar dengan konsep salam ini kita bisa jawab mereka ya, bahwa Islam itu jauh dari ajaran-ajaran yang dituduhkan itu. Salam ini misinya itu menebarkan keselamatan pada semua orang. Apalagi disertai dengan senyum misalnya. Kita mengucapkan salam kemudian senyum ya. Saya kira dalam satu hari saja kalau ini diwajibkan kan oleh pemimpin kita misalnya. Satu hari saja kita wajib mengucapkan salam dan tersenyum ketika bertemu orang lain. Saya kira damai dunia ini. Tidak akan pernah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun. Kenapa? Karena setiap kali kita ketemu orang lain, kita harus salam, kemudian senyum. Tidak jadi kita melakukan sesuatu yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, mengawali kajian rutin kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang dengan semua nikmat yang Allah berikan, hingga saat ini kita masih bisa membuktikan bahwa kita benar-benar hambanya yang beriman, bisa menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, secara khusyuk. Dan yang tak kalah pentingnya juga, pada petang ini kita bisa bermuajahah kembali di tengah-tengah kesibukan kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa menghadiri kajian rutin kita setiap malam minggu dengan tujuan sedikit demi sedikit kita ingin mengenal dengan baik ajaran agama yang kita sayangi, dan untuk selanjutnya diharapkan kita bisa mengamalkannya juga dengan baik, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, dan juga tentunya untuk masyarakat kita. Jamaah yang berbahagia, semua kita yang hadir pada petang ini berharap semoga apa yang kita laksanakan pada petang ini, menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, ngaji bersama, kemudian nanti akan kita tutup dengan sholat isya secara berjamaah, bisa membantu kita agar kita tetap istiqomah di jalan iman, di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pada petang ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pada sebelum-sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa bab dalam kitab yang sama. Saya masih dibantu dengan sebuah kitab yang berjudul Nuzhatul Muttaqin, Syarhu Riyadhis Shalihin.
sebuah kitab berjudul Nuzhatul Muttaqin yang menjelaskan salah satu kitab Riyadhus Shalihin yang kita kenal dengan baik. Paling tidak pernah mendengar, hampir semua kita pernah mendengar kitab Riyadhus Shalihin yang menjadi salah satu kitab yang populer di kalangan umat Islam. Jamaah yang berbahagia, saya tertarik untuk melanjutkan kajian kita pada kajian sebelumnya, masih tentang bagaimana kita membangun cinta kasih karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji sebagiannya, kita akan melanjutkannya dengan harapan bisa melengkapi, bisa menyempurnakan apa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dan hadis yang akan saya bacakan di sini, diharapkan bisa membantu kita semakin memahamkan betapa pentingnya kita membangun rasa cinta, kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang kadang kurang baik ya. Karena sentimen kepentingan misalnya, karena sentimen perbedaan pilihan politik misalnya, karena sentimen ideologi, karena sentimen berbeda organisasi. Kadang-kadang kita sibuk berdebat di media sosial ya, sehingga kita lupa bahwa kita punya tugas ya, untuk membangun kejayaan Islam ke depan. Kita tidak bisa sendiri, kita harus membangun kebersamaan dengan orang lain ya, sesama umat Islam harus kompak, harus bersatu ya, dengan dasar ya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kajian ini menjadi penting untuk dituntaskan ya, dengan harapan bisa sedikit mengobati ya, luka-luka ya, karena perbedaan, karena perdebatan ya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di berbagai media sosial. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 golongan yang akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Golongan pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Golongan ini dipertegas dalam hadis pertama ini bahwa salah satu golongan yang akan benar-benar merasakan begitu nikmatnya iman itu kalau bisa merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada yang lain. Spirit cinta kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi penting untuk terus kita dengungkan ya. Karena sekali lagi pada situasi seperti saat ini ya, banyak saudara-saudara kita tidak menyadari ya, ada banyak kepentingan-kepentingan masing-masing ya, masing-masing kelompoknya, masing-masing asobiahnya ya. Itu kadang-kadang mengganggu kerukunan, mengganggu persaudaraan kita sesama muslim ya. Nah, kita punya tujuan yang sama. Kalau cintanya lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya ya, saya pikir kepentingan-kepentingan yang lain bisa kita abaikan ya. Bisa kita kalahkan, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu ya,
kita harus lebih mengutamakan bahwa kita sama-sama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita bisa membuang sejauh-jauhnya ya, rasa asobiyah, ya, cinta yang berlebihan terhadap organisasi, kepada mazhab, ya, kepada kepentingan politik tertentu. Ya. Ya. Kenapa? Karena kita sama-sama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saya pikir selama Allah dan Rasulnya masih ada dalam hati kita, ya, pada saat itulah kita akan bisa dengan mudah membangun kebersatuan, membangun kebersamaan, ya, menyongsong kejayaan Islam di masa yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi hanya mereka yang punya iman yang baik, bisa merasakan nikmatnya iman, ya, yang bisa, ya, membangun cinta kasih kepada Allah dan Rasulnya di atas kepentingan yang lain. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Adalah orang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya di sini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita cinta saudara-saudara kita, cinta kepada harta kita, cinta pada kekuasaan kita, cinta kepada profesi kita, ya, cinta kepada organisasi kita akan semakin baik, ya, kalau itu diletakkan di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi kita tidak pernah dilarang untuk mencintai apa-apa yang memang sepatutnya kita sayangi, kita cintai. Ya. Siapa yang tidak cinta kepada harta misalnya, siapa yang tidak cinta dengan organisasinya, apalagi siapa yang tidak cinta dengan saudara-saudaranya, ya. Tapi kalau itu semuanya didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kira cinta itu akan terasa hakikatnya, akan terasa nikmatnya selama Allah ada, karena memang Allah akan selalu ada, tetap ada. Insya Allah kita tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan untuk bersama orang lain, bersama saudara-saudara kita. Selama Allah itu ada, selama kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang berbahagia, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, yang akan merasakan nikmatnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahullahu minhu. Adalah golongan yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau nanti dilemparkan di api neraka, ya. Kalau kita ingat itu, ya, ingat bagaimana rasanya akan dilemparkan dalam neraka, betapa enggak sukanya, betapa bencinya kita, ya. Ya. Maka kita akan termasuk yang golongan yang ketiga ini, yang bisa merasakan nikmatnya iman. Kita akan benar-benar bisa merasakan nikmatnya iman kalau kita benci kekufuran. Setiap kali kita dihadapkan dengan godaan-godaan yang kufur itu, ya, maka sinyal kuat, ketakutan, kebencian akan dilemparkan kepada neraka itu mestinya muncul di benak dan hati kita, ya. Sehingga kita urung, tidak mau tergoda dengan beragam kenikmatan kekufuran itu. Jamaah yang berbahagia, seperti itu tipsnya kalau kita ingin tetap istiqomah merasakan nikmatnya iman, ya. Jangan mau digoda dengan kenikmatan-kenikmatan yang bisa membawa kita kepada kekufuran. Kenapa? Karena kekufuran itu, ya, sangat kita benci, sebagaimana bencinya kita kalau kita nanti akan dilemparkan ke api neraka, ya. Coba kalau itu diingat terus, ya. Setiap kali kita dihadapkan dengan sebuah dilema-dilema, ya, mengganggu keimanan kita ingat, ya, api neraka itu ada di depan kita dan kita siap dilempar, ya. Dan pasti kita tidak mau itu. Jamaah yang berbahagia, ini mengawali kajian kita pada petang ini, ya. Spirit
cinta karena Allah ya, dengan cara merasakan semanis-manisnya iman ya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian hadis yang kedua, ada 7 golongan ya, yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan Allah. Yang salah satunya adalah wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya dari 7 itu adalah warojulani, ada 2 orang, 2 pemuda, tahabba fillahi, yang memadu kasih sayang, memadu cinta fillahi karena Allah, ijtama'a alaihi, dia berkumpul bersama-sama karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan ketika berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini menjadi kabar gembira. Menjadi kabar gembira bagi mereka yang senang mencari saudara, senang mencari tretan kalau orang Madura bilang ya. Karena kemana-mana kita bersilaturahmi, bertemu dengan orang lain ya. Kalau semangat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala ini terus kita bawa ya, kita akan termasuk yang mendapatkan kabar gembira ini ya. Kita akan termasuk yang mendapatkan kabar gembira ini. Kadang-kadang cinta ini jatuh ya, dalam kondisi-kondisi yang remeh ya. Ada beberapa pengalaman menarik dan unik yang pernah saya rasakan ya. Di antara teman-teman akrab saya yang hingga saat ini sampai seperti saudara sendiri itu justru dari kondisi-kondisi yang sepele ya. Misalnya sekedar bertemu di base ya, dari Sumeneb ke Surabaya, ada teman ya, saling tukar handphone, nomor telepon, berbincang-bincang ya. Hingga saat ini masih terbangun baik komunikasinya ya. Jadi kalau ada apa-apa ya, kita bisa komunikasi, dia datang ke Sumeneb, bisa datang ke rumah, pernah main ke rumah, kemudian pernah datang ke kantor saya. Padahal berangkat dari sesuatu yang sepele, bertemu hanya di dalam bis gitu ya. Jamaah yang berbahagia, tapi persaudaraannya sangat kuat ya. Bahkan kalau boleh saya akui, kadang-kadang dalam kondisi tertentu lebih kuat daripada teman di dekat rumah saya begitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu begitu. Jamaah yang berbahagia, ini mungkin kekuatan cinta karena Allah Subhanahu wa taala sehingga yang jauh menjadi dekat. Orang lain bisa menjadi tretan. Sebaliknya, kadang tretan bisa jadi oreng ya. Kalau dalam bahasanya almarhum, mohon maaf, pelawak kita di Madura, almarhum Keron itu pernah bilang, saya masih ingat walaupun saya suka lawakannya, tapi ada beberapa nasihat yang saya ingat baik ya. Dia pernah mengatakan pereng gele pereng. Orang bisa jadi bele, ya, gele pereng, bele bahkan bisa menjadi oreng gitu. Ya. Saya pikir kita pernah punya pengalaman gitu. Kadang-kadang orang lain bisa menjadi seperti saudara sendiri dari sangat dekatnya bersama kita. Sebaliknya, saudara sendiri ya, bele tibi kadang bisa menjadi orang gitu. Nah, itulah pengalaman gitu ya. Ya, saya memahami di situ ada rahasia, memang ada rahasia kekuatan cinta karena Allah Subhanahu wa taala bisa melampaui ya, bisa melampaui hanya sekedar hubungan darah atau hubungan keluarga ya. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang kedua ya, sebagai kabar gembira bagi mereka yang senang membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah juga dalam hadis qudsinya memberikan kabar gembira ya. Nanti di hari kiamat Allah akan bertanya ya. Allah akan bertanya. Diriwayatkan oleh Muslim,
Qala Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah akan berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan mencari mereka-mereka yang saling mencintai karena keagungan Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al yauma udhilluhum fi dhillih, pada hari itu aku naungi mereka fi dhilli, dalam naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, Allah nanti akan mencari siapa-siapa mereka-mereka yang mau membangun persaudaraan, membangun cinta kasih, bijalalih, karena kemuliaan Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hadis ketiga ini, hadis qudsi ini juga menegaskan betapa ada banyak kabar gembira bagi mereka-mereka yang setiap hari mendengungkan, mendakwahkan, memberikan contoh kepada semua orang betapa pentingnya kita membangun persaudaraan dengan orang lain karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita membangun persaudaraan, membangun cinta kasih di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa riwayat, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita pelajari, bisa kita kaji pada malam hari ini. Tidak bisa kita bacakan semua, tapi paling tidak ada 1-2 cara yang bisa mewakili, karena waktunya sangat terbatas. Jamaah yang berbahagia, di antaranya adalah ada seseorang sahabat, kebetulan yang bersangkutan sedang asyik duduk-duduk bersama Rasulullah. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anna rajulan, bahwasanya ada seorang sahabat kana indan Nabi, ia bersama Nabi, berada di sisi Nabi. Famarra rajulun bihi, kemudian ada orang lain, ada sahabat lain lewat, marro, melewati. Faqala, kemudian sahabat yang di samping Nabi itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza, sungguh aku sangat menyayangi orang itu. Jadi dia berkomentar di sisi Allah, di depan Rasulullah, mohon maaf, ketika ada sahabat lain sedang lewat, dia mengatakan kepada Rasulullah, sungguh aku sangat cinta kepada orang itu. Faqala lahun Nabi, kemudian Nabi berkata kepadanya, a'lam tahu, apakah kamu sudah memberitahu kepadanya? Apakah kamu sudah memberitahu bahwa kamu cinta kepadanya? Faqala, kemudian ia menjawab, la, belum, tidak. Jadi dia belum memberitahu atau tidak memberitahu bahwa dia sebenarnya sayang, cinta kepada saudaranya yang lewat tadi. Qala Rasulullah kemudian menyuruh, a'limhu, beritahu dia. Rasulullah minta supaya diberitahu, kalau kamu memang sayang, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, beritahu dia. Falahiqahu, kemudian orang yang ini, sahabat ini menemui saudaranya yang lewat tadi. Faqala, kemudian dia berkata, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ternyata riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita, kita boleh
mengungkapkan rasa cinta sayang kita kepada orang lain tuh boleh. Ya. Ini buktinya. Ya. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu ada banyak muda-mudi kita ya, selalu mengatakan I love you kepada pasangan yang dicintainya, ya, ternyata ya, itu juga dijelaskan dalam beberapa hadis, salah satunya hadis ini. Ya. Jadi kita diperbolehkan. Ya. Kalau memang kita cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperbolehkan untuk memberitahukannya, memproklamirkannya. Ya. Masa kita kalah sama yang lain-lain? Cinta kepada NKRI saja harus diproklamirkan gitu kan, aku Indonesia gitu kan, aku NKRI gitu kan. Nah, kita juga boleh menyampaikan rasa cinta kita, ya, bukan hanya cinta NKRI ya, ya, bukan hanya cinta Indonesia ya, cinta kepada saudara kita, ya, walaupun berbeda ormasnya, berbeda partainya, berbeda ideologinya, kalau itu dasarnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh kita sampaikan. Ya. Jadi saya tidak bisa juga menyalahkan anak-anak muda yang begitu sayang kepada pasangannya ya, kalau sudah sah menjadi istrinya misalnya, sampaikan saja nggak apa-apa ya, bahwa dia mencintainya ya. Kita ketemu dengan saudara kita, ana ahukum fillah, saya saudaramu, wa uhibbukum fillah, dan aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tidak ada masalah ya. Kemudian pemuda yang lewat tadi menjawab, faqala, dia menjawab, ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu ya, sebagaimana kamu mencintaiku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapatkan jawaban doa dari saudaranya yang lewat tadi dengan rasa senangnya ya, ya, dia mendoakan ya, bahwa semoga engkau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana engkau cinta kepadaku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang berbahagia, umumnya orang itu senang kalau diberitahu kalau dia disayangi. Ya. Siapa yang tidak senang kalau disayangi oleh orang lain, disayangi oleh saudaranya, disayangi oleh istrinya, disayangi oleh suaminya, ya, disayangi oleh temannya. Saya kira semua kita sangat senang sekali. Ya. Jamaah yang berbahagia dalam kondisi-kondisi tertentu di mana memang itu penting untuk disampaikan, saya kira ada baiknya disampaikan ya. Ya. Jamaah yang berbahagia karena sekali lagi itu memberikan stimulus, memberikan rangsangan ya, penyemangat begitu ya. Kalau tahu dia disayang, mestinya dia akan bersikap yang insya Allah lebih baik gitu ya, lebih cobalah kita lihat responnya ya. Orang ketika dia mendapatkan ungkapan sayang, cinta, responnya pasti baik ya. Responnya pasti baik. Bahkan ada yang bilang ya, seandainya dia mencintai ya, maka dia akan lebih mencintai ya. Seandainya dia baik, maka saya akan berperilaku lebih baik ya. Ya. Sering kita mendapatkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya masih ada waktu. Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadih, sungguh ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, ya, untuk sekedar menunjukkan kesungguhan ya, apa yang disumpahi dalam hadis ini ya. Apa itu? La tadkhulul jannata hatta tu'minu ya. Tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kamu beriman. Wala tu'minu, dan tidak akan sempurna keimanan seseorang, atau tidaklah kamu beriman hatta tahabbu, hingga kamu saling mencintai satu sama lain. Jadi iman itu modal yang sangat baik untuk membangun cinta kasih bersama saudara-saudara kita. Makanya kadang saya berpikir, kalau dia tidak pernah tersentuh jiwanya, hatinya ya, tidak tergugah pikirannya ya, ketika diadu domba ya, di medsos
kemudian debat-debat saling caci maki. Kita kan sering tuh di media sosial saling caci maki itu kan. Padahal itu saudara-saudara kita sendiri ya. Kadang malah didukung gitu kan. Ada saudaranya mengatakan ini teroris, ini radikal dan sebagainya misalnya. Padahal itu cuma prasangka, dugaan gitu kan. Semuanya butuh pembuktian gitu ya. Saya kadang berpikir, apakah kita ini masih punya rasa iman? Bisakah kita masih menikmati nikmatnya, manisnya iman itu? Ya. Pada saat kita mengaku dirinya beriman, kenapa sih kita susah gitu? Ya. Kenapa sih kita susah membangun kebersamaan, rasa cinta kasih bersama saudara-saudara kita yang lain? Gitu. Ya. Malah kadang kita senang kalau ada saudaranya yang lain dicaci maki. Gitu. Jamaah yang berbahagia. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in. Apakah kamu mau aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kamu kerjakan itu, tahabbabtum, maka akan terjadi di antara kamu saling mencintai satu sama lain. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan itu. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu ya. Ini cara yang kedua yang bisa kita lakukan ya. Jadi supaya terbangun ya, saling cinta kasih dan kebersamaan di antara kita ya. Dalam setiap kali kita bertemu orang lain ya, sangat mudah ya, saya kira ini bisa kita lakukan bersama, hanya sekedar mengucapkan salam ya. Saya kira ini akan membantu kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan persaudaraan kebersamaan bersama orang lain. Baik jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira waktunya cukup karena sudah jam 7. Sebentar lagi kita masih 10 menit. Jamaah yang berbahagia, baik kita lanjutkan sedikit. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan salam, saya kira semua kita bisa melakukan itu dan itu mudah. Saya berkali-kali bilang ya, walaupun konsep ini sederhana dan mudah dilakukan, tapi dampaknya ini bisa sangat baik ya. Bahkan bisa di luar dugaan kita ya. Hanya sekedar membudayakan salam setiap kali kita berjumpa orang lain ya. Saya kira sangat mudah kita ke depan membangun kebersamaan itu ya. Tidak akan ada lagi kecurigaan, saling mencurigai begitu kan ya. Setiap kali ketemu orang lain kita menyampaikan salam, mengucapkan salam, tidak akan ada yang namanya saling curiga ya. Apalagi permusuhan begitu kan ya. Kenapa? Karena kalau kita paham salam ini kan sebenarnya simbol bahwa kita ini siap untuk menebarkan keselamatan, menebarkan kasih sayang gitu ya. Rahmatan lil alamin ya dalam bahasa Al-Qur'an begitu ya. Dengan hanya sekedar kita membudayakan salam ya. Itu simbol ya bahwa kita semuanya siap untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keselamatan gitu. Nilai-nilai perdamaian. Mana mungkin kita ini kemudian dituduh teroris misalnya ya kan. Islam itu mengajarkan terorisme dan sebagainya. Hanya sekedar dengan konsep salam ini kita bisa jawab mereka ya. Dengan salam saja kita bisa jawab bahwa Islam itu jauh dari ajaran-ajaran yang dituduhkan itu ya. Ya, salam ini misinya ya, itu menebarkan keselamatan kepada semua orang ya. Apalagi disertai dengan senyum misalnya ya. Kita mengucapkan salam kemudian senyum ya. Saya kira dalam satu hari saja seperti yang pernah saya bilang berkali-kali, kalau ini diwajibkan oleh pemimpin kita misalnya, satu hari saja kita wajib mengucapkan salam dan tersenyum ketika bertemu orang lain, saya kira damai dunia ini ya. Tidak akan pernah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun ya. Pelanggaran hukum tidak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap kali kita ketemu orang lain ya kita harus salam kemudian senyum ya. Tidak jadi kita melakukan sesuatu yang dilarang ya, melanggar hukum dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, kemudian sedikit saya sampaikan lagi menutup kajian kita pada petang ini. Saya kira ini ceritanya juga sangat menarik.
ceritanya pendek. Kalau sebelumnya ceritanya panjang, yang ini pendek ya. Ada seorang pemuda zara ahon lahu fi qaryatin ukhra, dia hendak mengunjungi saudaranya yang ada di desa lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguji ya. Jadi dibuntuti ya. Pemuda ini dibuntuti ya, oleh seorang malaikat atas perintah Allah ya. Diuji, mau apa sih dia jauh-jauh dari desa lain ya, ingin mengunjungi saudaranya ya, yang juga sangat jauh tempatnya dari desanya ya. Tapi dia ternyata tidak bergeming ya. Dia tidak bergeming, diganggu, diuji, dia nggak bergeming ya. Tetap dia ingin menemui saudaranya walaupun jauh ya. Jarak yang dia tempuh ya, walaupun jalan kaki ya dia lakukan, tetap dia mau ketemu saudaranya ya. Jamaah yang berbahagia, sampai kemudian malaikat ini akhirnya menyerah ya. Kalau menyerah ya. Kemudian memberikan kabar gembira, innallaha, sesungguhnya Allah qad ahabbaka, sungguh dia telah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudaramu. Jamaah yang berbahagia, ini juga menjadi salah satu keutamaan ya. Kalau kita bisa membangun cinta kasih cinta kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka menurut hadis ini kita dapat kabar gembira dari malaikat bahwa Allah itu akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita yang kita kunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam di zaman yang modern seperti sekarang ini sangat mudah ya kita lakukan ya, bersilaturahmi ya. Kalau misalnya tidak cukup bersilaturahmi dengan menggunakan handphone ya, biar lebih mantap ya, tidak apa-apa ya. Sekali-kali, sebulan sekali atau 2 kali kita bisa mengunjungi saudara-saudara kita di desa lain ya. Seperti saya pernah diajak oleh Pak Mardi ya, kita kunjungan ke Bluto ya, sekedar hanya mengunjungi saudara-saudara kita yang anak yatim, keluarga yatim begitu kan, dan itu dilakukan ya, secara konsisten oleh Pak Mardi. Katanya sebulan sekali ada agenda hanya sekedar berkunjung saja ya. Tidak ada kepentingan yang lain, cuma sekedar ketemu bersilaturahmi saja ya. Nah, jamaah yang berbahagia, ini sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan ya. Sambil lalu kita belajar ya. Bagaimana ya, di zaman yang saat ini kita tahu kondisinya seperti ini ya. Di mana sering terjadi kegaduhan begitu kan, karena perbedaan ormas, karena perbedaan mazhab begitu ya, dan perbedaan-perbedaan yang lain ya. Saya kira tradisi saling mengunjungi, tradisi bersilaturahmi ini menjadi baik ya, untuk mencairkan berbagai prasangka ya, berbagai hal-hal yang mengganggu ya, kebersamaan kita sebagai umat Islam di Indonesia ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Waktunya sudah sampai jam 7 lebih ya. Kita harus bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat isya. Yang belum punya wudhu mungkin bisa ngambil wudhu, masih ada waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.